Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa, tepuk tangan untuk MC kita yang luar biasa. Ya, cuman tadi saya lihat tepuk tangannya itu kurang gemuruh, kurang semangat, betul nggak? Mungkin ada yang masih malu, ya kan? Mungkin masih canggung, betul? Ya. Tapi kalau saya tanya, siapa yang mau sukses dalam ruangan ini? Saya. Saya, betul nggak ya? Kalau saya itu pakai tindakan. Coba saya tanya sekali lagi, siapa yang mau sukses? Saya. Oh, luar biasa sambil berdiri. Nah, tadi MC mengatakan apa kabar? Sehat, sukses, bahagia. Tapi sambil duduk. Pernah nggak Anda melihat orang yang diajak sukses mau sukses, tapi nggak pernah action? Pernah nggak lihat gitu? Banyak banget, betul nggak? Pokoknya Pak, kalau aku di ini aku nak sukses nih, nak jadinya, kata gitu ya. Tapi tidur siang terus, banyak alasan terus, betul nggak? Apa bedanya sehat, sukses, bahagia sambil duduk? Enak nggak? Nggak enak. Bagusnya sehat itu bertindak. Kalau sehat itu bertindak. Kalau Bapak Ibu pernah lihat orang di rumah sakit, apa kabar? Sehat lah, tapi masih terimpus, masih terbaring, betul nggak? Namanya sehat itu bergerak, betul nggak? Jadi kalau saya tanya kabar, berdiri sambil sehat, sukses, bahagia. Setuju? Oke. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat, sukses, bahagia. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, baru nampak, ya kan? Terasakan hutang hilang langsung? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bahagia? Bahagia. Semuanya happy? Happy. Siap belajar pagi hari ini? Ya. Karena pagi hari ini kita akan mendapatkan materi yang belum pernah dibawakan di mana saja. Baru pertama kali dan perdana di Sarlangun karena antusias Bapak Ibu semua. Tepuk kaki. Karena memang begini Pak Dayat, resikonya kalau audiennya wanita. Karena bukan nggak mau tepuk tangan, terkesima. Apalagi Bu Eli kalau lihat saya tuh kadang-kadang sambil ngeces. Ingat Bu, saya sudah punya istri. Sabar Bu. Ya bercanda Bu ya. Oke, semuanya siap belajar? Ya. Handphonenya udah di silent? Ya. Tahu silent itu apa Pak? Bapak kemarin yang suka bilang jebruk ke sungai. Hah? Oh bukan, yang satu lagi ya? Oh ya. Oke, silent kan tuh HP-nya hilangi suaranya. Ya, sudah? Nanti kalau mulai, ya, HP saya sudah di silent belum ya? Jangan-jangan kena lelang nanti. Ya, jangan sampai nanti ketika udah mulai, handphonenya berbunyi karena akan mengganggu suasana teman yang siap mau merubah hidupnya. Karena orang yang datang hari ini adalah orang-orang yang mau merubah hidup, betul nggak? Ya, mau lebih baik lagi, mau dikejar duit. Pengen dikejar duit Bu? Pengen. Selama ini wah banyak duit saya, tapi dia kerja terus, betul nggak? Ditelepon pagi sibuk, ditelepon siang sibuk, ditelepon malam sibuk. Ya, sibuknya luar biasa. Dunia ini rasa-rasa harus kerja terus. Tapi pernah nggak sih berpikir kayak mana caranya nggak kerja pun duit masuk? Pada hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan itu semua. Siap belajar? Sekali lagi saya bukan untuk mengajari atau menggurui, cuman kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu bagaimana sih sebenarnya sukses di bisnis network marketing. Di sini kita punya tema cara menjadi network builder yang berkualitas. Karena kita lihat banyak orang yang bergabung di network marketing itu rata-rata mereka hanya merekrut orang dan berjualan, betul nggak? Lah kalau melakukan hal tersebut, apa bedanya kita seperti reseller, skincare, reseller produk-produk yang lain, betul nggak? Jualan, rekrut. Mereka nggak ada pembinaan. Nah, network marketing itu yang membedakan sama bisnis lain adalah pembinaannya. Bahkan langsung turun ke lapangan. Siapa yang udah menikmati dibantu mentornya turun ke lapangan dapat duit? Angkat tangan. Ibu belum pernah? Kemarin dapat duit nggak? Dibantu sama mentornya? Iya, dapat duit. Dibantu sama Bu Eni? Sudah dibantu kan? Berarti, oh maksudnya dibantu sama pembimbingnya. Pernah dapat duit? Terasa?
Oke, siapa yang udah dibantu mentornya dapat duit? Angkat tangan. Enak? Enak. Ada yang berjuta-juta bahkan? Ada yang lebih daripada 5 juta loh. Sehari. Sehari, bukan sebulan. Sehari gitu. Nah, makanya tepuk tangan untuk mentor-mentor Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi di sini bukan hanya diajak terus ya sudah join, gabung. Pernah melihat seperti itu kan? Ayo kita anti utang, anti apa segala macam. Terus gimana caranya? Ya udah ajak orang anti utang juga, anti riba juga. Tapi akhirnya apa? Jual motor, jual mobil, gak ada PBKB, betul nggak? Mau kena riba, ujung-ujungnya mau terbebas dari riba malah kena riba, ya malah hancur. Karena yang kita ajarkan sebenarnya adalah selling skill. Apa? Apa itu Bu Eni? Selling skill. Nah, kalau nanya Bu Eni, kalau nggak senyum ketawa, nggak ada jawaban. Apa selling skill? Pertemuan. Bagus. Apa selling skill? Selling itu penjual. Skill apa? Ahli dalam menjual. Paham? Bukan hanya selling skill, tapi kita akan ajarkan bagaimana skill with people. Apalagi tuh? Skill with people. Skill apa? Ahli. With apa? With dengan. People apa? Orang. Berarti ahli dengan orang. Ya. Bagaimana kita bisa melobi banyak orang? Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Mau Ibu seperti itu? Tiba-tiba di dusunnya, tiba-tiba Ibu ngomongnya udah bagus. Ada apa gitu ya? Di dusun Embang Menau. Siapa nama Ibu? Ibu Sadima. Ibu Sadima dari mana bahasa dusunnya ya? Dari mana Bu Sadima? Saya dari sana. Wah gitu ya. Oh maaf kalau kelupaan. Karena udah terbiasa menjadi orang yang bernilai. Orang yang sukses sama orang gagal hanya bedanya dia di value. Value itu apa? Nilai. Orang yang gagal itu rata-rata tidak punya nilai. Betul nggak? Pernah ketemu orang miskin tapi dihargai orang? Enggak. Betul nggak kira-kira? Orang kaya rata-rata ketika dia sombong baru tidak dihargai orang. Betul nggak kira-kira? Pengen nggak orang kaya tapi dihargai? Pengen? Anda calon berikutnya di THN. Ya. Oke, next. 2025 tahun perubahan. Yang pertama syarat menjadi network builder adalah mental. Network buildernya apa sih Pak? Ada yang tanya begitu? Network builder adalah pembangun jaringan. Apa? Pembangun jaringan. Ya. Jadi network builder ini adalah pembangun jaringan. Ya, Bu Dewi. Ya. Apa namanya? Network builder apa Bu? Pembangun jaringan. Jadi di sini kita membangun jaring. Ada tahu Alfamart? Di mana-mana? Namanya jaring. Kaya nggak orangnya? Siapa namanya? Aris Anu. Yang punyanya Joko Susanto, adiknya Joko Tingkir. Ya, apa? Jakarta, sepupunya Jokowi ya. Ya. Nah, baik. Di mana-mana orang kaya membangun jaringan, betul nggak? Honda di mana-mana, Yamaha di mana-mana. Artinya kalau mau jadi orang kaya membangun jaringan. Siap? Ya. Pak, ada Pak toko yang besar di Sarlangun tapi nggak bangun jaringan? Iya, kayaknya cuman sebatas itulah. Tapi kalau orang bangun jaringan, toko 1 sama toko 10 mana yang banyak? Duitnya yang banyak? Betul nggak kira-kira? Nah, makanya tidak, walaupun sehebat-hebatnya toko yang pertama, tapi kalau ada orang yang punya 10 toko yang laris juga, maka lebih banyak pasti daripada yang pertama, yang cuman yang satu tadi. Oke? Nah, banyak orang yang ingin sukses, namun serba takut. Takut ditipu. Pernah dengar gitu? Takut ditipu. Sama kayak saya ngiklan acara ini, ya. Moh, kata dia kan, jawabannya di Facebook kan. Ada yang langsung ngomong. Penipuan kata dia kita kan, bohong. Padahal udah jelasin rumah makan sederhana. Lah kalau nggak disebutin lokasinya baru nih, ini rumah makan sederhana ketemu orangnya, betul nggak? Nah kenapa begitu? Karena mereka sudah berpikir takut ditipu, mungkin pernah ditipu yang lain, betul nggak kira-kira? Nah terus yang berikutnya takut rugi.
Nah, ini ya. Ini bahaya sekali, ini paling banyak. Nanti aku ngeluarin tiket 20.000, nanti ginjal aku kurang satu. Betul nggak? Nanti aku ngeluarin 20.000, nanti aku nggak bisa jalan-jalan Kak sama anak aku. Betul nggak? Padahal dari 20.000 tadi bisa dapat 20 juta sampai 200 juta per bulan loh. Artinya apa? Itu yang kita paling banyak takut investasi. Buka Alfamart berapa duitnya? 1,5 miliar. Yakin sukses? Ada yang tutup juga kan? Buka bengkel 500 juta investasinya. Betul nggak? Yakin sukses? Banyak yang tutup juga kan? Buka salon ratusan juta. Yakin sukses? Banyak yang tutup juga kan? Yang itu mereka tahan minjem bank. Betul nggak? Untuk dapetin modalnya. Tapi kenapa diajak gabung MLM yang cuma 2 juta lebih? Takut. Karena takut karena mindsetnya kayak orang jualan. Dia nggak tahu bonus kita berapa. Betul nggak kira-kira? Kalau saya mau buka usaha, utang saya kemarin berapa? Ada yang tahu? 1 miliar 20 juta. Harus bayar 14 juta per Ada nggak yang ngalahin utang saya di dalam ruangan ini? Nggak ada. Berarti belum pernah sesakit otak saya kan? Nah, kira-kira kalau saya mau buka usaha untuk melunasi 1 miliar tadi, saya harus buka usaha yang lebih besar lagi nggak? Betul nggak kira-kira? Berarti modal saya harus berapa? Mungkin 4 miliar, 10 miliar. Betul nggak? Supaya saya bisa balik utang saya 1 miliar lebih tadi. Bisa bayar maksudnya. Paham nggak kira-kira? Nggak mungkin toh dengan modal 2 juta buka gorengan, kapan baliknya? Betul nggak kira-kira? Tapi melalui network marketing, saya bisa lunaskan dalam waktu 1,5 tahun saja, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu yang punya utang 30 juta, 40 juta, ketek lah itu. Apa? Ketek kiri apa kanan? Kanan ya. Oke. Takut bekerja keras. Nah, banyak betul nggak? Nanti capek, panas. Gimana jalan MLM itu nggak gue banget gitu kan? Karena harus pakai motor. Saya ini kan anak mami. Iya kan, betul nggak kira-kira? Masa tiba-tiba harus pakai motor sih? Emang udah punya mobil? Belum juga sih. Ya, terus ngapain? Ya tidur dong kalau siang. Kulit saya kan nanti kena matahari nggak bagus. Tapi ada duit di kantong nggak? Nggak ada sih. Ini mau baru minjem 100.000 biar nggak putus hubungan. Betul nggak? Hidup udah susah, gayanya na'udzubillah. Betul nggak kira-kira? Banyak hutang tapi sok belagu. Betul nggak? Tapi di ruangan ini nggak ada hebat-hebat semua. Tepuk tangan dulu ya. Nah, takut kerja keras ini yang bahaya banget nih. Betul nggak kira-kira? Jadi di sini nih banyak malah orang-orang kaya jalankan bisnis ini kayak orang lapar. Kayak orang lapar. Dia orang kaya tapi jalankan bisnis ini kayak orang lapar, Pak. Betul. Saya kayak Bu Febi, saya lihat gila. Rupanya dia punya grosir besar di daerahnya. Tapi jalankan bisnis sampai jam 2 malam. Ini kita makainya ban 2. Paham ya ban 2 ya? Sudah tuh bodinya udah gak bagus lagi. Tapi pengen tidur siang. Masya Allah. Taubat ya. Tim kita maksudnya. Kalau di sini luar biasa semua. Sekarang kita tepuk tangan. Ya, tim kita. Tunggu tobat ya. Takut capek. Nah, ini ada juga mitra saya di luar negeri. Ya, takut capek. Secapek dikit mengeluh, capek dikit mengeluh. Padahal hidupnya udah capek banget saya lihat. Capek banget. Saya lihat ya Allah, capek banget hidupnya. Ya kan? Kerja kayak manapun kaki kepala di kaki belum dapat duit. Tapi takut capek. Aneh kan? Kita udah punya duit aja kerjanya kayak banting tulang, betul nggak? Ya. Nah, terus takut kehilangan tidur siang. Wah. Takut dia kalau gue nggak tidur siang nih nanti mami saya marah. Kalau nggak tidur siang nanti gimana ya, nggak gue banget ini, harus tidur siang dong, ya kan, betul nggak? Makanya orang-orang sukses buka aja di YouTube, jarang tidur siang, ya. Nah berikutnya takut gagal dan banyak takut lainnya, takut gagal. Nanti kayak kalau gagal gimana? Kalau gagal gimana? Padahal yang ngomong hidupnya lagi gagal, betul nggak? Yang ngomong hidupnya tidak ada kemajuan. Terus saya tanya, pernah buka usaha apa aja? Buka usaha ini, maju, gagal. Buka usaha ini, maju, gagal. Terus duitnya udah banyak keluar nggak? Banyak.
Yang ini saya buka dulu 30 juta. Yang ini dulu saya buka 40 juta. Yang ini saya buka dulu sekian juta. Terus kok gabung 2.300.000 mikir-mikir? Ya kan? Iya, takutnya banyak alasan. Betul nggak? Makanya saya selalu bersyukur kalau ketemu orang yang banyak alasan. Apalagi hidupnya kiri, Pak. Hidupnya miskin. Saya tanya, kerjanya apa, Pak? Tukang ojek. Bapak kenapa nggak gabung? Kan bisa merubah hidup. Saya ini gimana lah ya? Kalau saya pergi pagi, terus saya ini pagi-pagi udah ngojek sampai siang. Siang nganter anak main-main dulu sama anak, cibi-cibi pipinya, cibi-cibi pipi sampai sore, ya kan? Nah, terus tidur dulu sebentar, nanti habis maghrib saya ngojek lagi, ya kan? Terus cibi-cibi pipi anak lagi sampai isya, udah tuh baru ngojek lagi. Nah, oh begitu, saya bilang gitu. Jadi enak main sama anak, Pak ya, enak. Tapi anaknya mau beli sate bisa, duitnya ada duitnya, Pak? Enggak, iya inilah payahnya saya ini, hidup saya itu susah. Tapi mau beli sate anak tuh udah ngerengek-ngerengek, betul nggak? Kalau nggak ada polisi di dunia ini, sudah saya masuk gigi dengan daging tuh orang. Gerem. Laki-laki harus semangat. Karena kita ngidupin anak orang, Pak, betul nggak? Gitu, nggak ada yang muda di sini. Cuman saya. Ya, jadi kalau ada anak muda tuh kita kasih otaknya supaya encer. Banyak yang main game-game gak keruan, betul nggak? Mubazir, ya kan? Betul nggak kira-kira? Ya. Nah, berikutnya 3 tahap yang harus dilakukan jika ingin sukses di bisnis marketing. Ini jangan disampaikan kemana-mana. Ini 3 tahap ini pasti sukses. Jadi kalau orang bilang, Pak saya nggak sukses jalankan MLM, nggak pernah sukses kata dia. Tanya 3 ini, 3 saja. Apa Bu? 3. Tanya 3. Oke, Pak Hairul, berapa yang tanya? 3. Bu, kalau orang ngomong, aku nggak pernah sukses, tanya 3. Jika Anda konsisten melakukan 3 tahap ini dalam waktu 3 bulan saja, 3 bulan saja, maka hidup Anda akan berubah lebih baik. Cuman 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Cuma 3 bulan. Yang pertama apa? Baca buku. Nah, na'udzubillah, yang ini paling sakit hati, Pak. Bagi orang yang nggak suka baca buku, pasti ini langsung obat tidur terampuh di dunia. Kalah yang namanya obat tidur yang di apotik. Betul. Begitu buka sampulnya, mata sudah mulai gini. Aduh, mati deh. Ngantuk. Baru buka sampulnya. Berpikir dan berjiwa besar. Tuh, kok nggak ada gambarnya? Dibuka nggak ada gambar. Wah, langsung. Iya, betul nggak? Kenapa? Karena setiap orang megang buku, mau baca buku, maka langsung ada syaiton. Apa? Ya, Bu Halimah, syaiton. Ketika kita buka buku, itu sudah mulai ada. Jadi kalau udah baca buku, langsung mulai ngantuk, cepat ruqyah. Sudah ada gangguan. Karena baca buku ini, buku adalah jendela dunia. Makanya lihat orang kok kayak nggak berilmu sih. Karena dia nggak baca buku. Nah, Anda harus membaca buku jika ingin sukses. Karena buku akan merubah Anda menjadi orang yang berkarakter. Kayak saya dulu bengkel, kerjanya otomotif. Terus jadi atlet pencaksilat. Jadi kerjanya itu yang keras-keras, Bu. Jadi kalau ketika jadi mekanik tuh keras-keras kan. Pelempang, manggil orang tuh mesin kan, suara mesin kan, woi, ya kan, kunci 8, nah gitu, betul nggak? Nggak berkarakter, nggak mungkin, Pak mau ke kunci 8, kan nggak mungkin begitu kan? Apa, udah dengar, betul nggak? Amit kunci 8, kan nggak mungkin. Berarti kita harus lihat ya kan? Nggak punya karakter kami, karena kami nggak perlu buku, kami butuh cuma skill waktu itu, paham? Makanya ketika kami suruh baca buku sama mentor saya mulai berubah. Kalau dulu tim saya nggak ngundang, ya kan, langsung saya jambak itu, mau cewek, mau cowok, terserah. Lu mau merubah hidup nggak? Sambil saya jambak dikit, ya kan? Artinya gerem kan? Kita tulus bantu orang, tapi kita nggak punya karakter, percuma, Pak. Betul nggak? Apalagi sifat saya koleris. Banyak orang yang nggak suka, karena keras. Keras, orang koleris itu keras. Tapi di mana-mana orang sukses pasti koleris. Alhamdulillah ya Allah.
Tapi banyak juga orang yang tersakiti, nyah, seret, apalagi baju merah ini. Saya tentang dia. Karena beliau sudah leader ya. Oke, pertemuan yang kedua tanya. Yang tadi baca kalau orang gagal tanya baca buku nggak Pak? Nah, saya baca buku kata dia gitu kan. Saya disuruh apa saya beli. Oke Pak, bab buku berpikir dan berjiwa besar. Bab 12 isinya apa Bu? Pasti jawabnya begitu, betul nggak? Berarti dia nggak baca. Terus buku apa lagi yang bagus Bu? Ada nggak? Mencari kawan dan mempengaruhi? Mencari kawan, mertua, mencari kawan ya. Buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Paham? Jadi ya bagaimana cara itu bagus dibeli kalau bermasalah dengan mertua ya. Baik, yang kedua pertemuan. Dengan Anda selalu hadir pertemuan, maka Anda akan lebih yakin dengan bisnis yang Anda jalani. Dan hanya di pertemuan Anda akan menemukan momentum, betul nggak? Siapa yang gara-gara pertemuan saya semangat? Angkat tangan. Saya siap semangat lagi. Saya siap merubah hidup lagi. Tepuk tangan dulu. Betul nggak? Tapi nggak ada tiba-tiba di rumah. Saya semangat kayaknya nih. Betul nggak? Saya nggak mau pertemuan coach apa yang dengar-dengar macam itu kayak gitu kan? Muak saya dengar-dengar gitu tuh udah bosan. Semangat lah saya ini. Sambil main game, sambil nonton TikTok. TV nggak musim lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita cari momentum. Kenapa kok saya gila-gilaan? Karena saya sudah ketemu momentumnya. Saya sudah coba usaha ini sampai ngojek semua saya sudah kerjakan. Kok nggak ada yang bisa sukses? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian melalui MLM yang dibenci-benci orang. Betul nggak? Tapi saya bisa merubah hidup dan bisa punya mobil. Awal kehancuran saya pun minjem motor karyawan saya tanya, Pak kenapa pakai mobilnya nggak ada? Saya mau beli mobil yang lebih bagus. Padahal saya jangankan mau beli mobil, motornya bannya saya nggak sanggup beli. Karena lagi bangkrut. Mana motor kau? Pinjam dulu, mumpung mobil belum datang. Saya bawa kemana-mana cari duit Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dibilang saya ini udah susah pak, kalian susah hutangnya berapa? Kalau saya sudah susah hutang saya numpuk, ginjal saya dijual belum lunas tuh. Paham sampai di sini? Jangan sok paling susah kalau sama saya. Kalau belum minum air ledeng seminggu jangan ngomong sama saya. Kalau belum pernah tidur di emperan toko jangan ngomong susah sama saya. Kami udah ngerjain itu semua, kami udah ngerasain sesakit itu gitu loh. Jangan tunggu sakit dulu baru bergerak, betul nggak? Makanya teman-teman sekalian kami ngajak Anda untuk sukses saat ini juga. 2025 harus sukses. Siap? Amin? Amin. Oke. Nah jadi kalau orang gagal tanya, pernah ikut pertemuan nggak? Wah pertemuan saya udah ikut, gini-gini. Special meeting pernah ikut. Apa itu special meeting? Betul nggak? Terus meeting leader pernah nggak? Apa tuh? Pasti gitu, betul nggak? Karena mereka cuman beralasan. Terus pernah ikut public speaking? Pernah public speaking. Nah gitu, pasti gitu. Apa tuh public speaking? Tanya terus, jor terus, pasti nggak ngerti, betul nggak? Karena orang gagal tuh rata-rata 3 ini yang nggak dikerjakan. Pertemuan malas, pertemuan tidak mengundang, itulah mereka. Paham? Nah, berikutnya adalah dengar audio. Dan dengan Anda selalu mendengar audio positif setiap hari yang direkomendasikan mentor Anda akan lebih terarah di bisnis network. Siapa di grup, kalau dikirim audio didengar. Ada yang gitu kan? Ya kan? Audio yang dikirim di grup. Jadi, Anda paham nggak sih grup itu untuk apa? Untuk apa? Enggak, pasti senyum aja jawabannya. Grup untuk apa? Sharing. Untuk sharing. Grup untuk apa? Untuk sharing. Sharing. Ngikut aja. Untuk apa, Pak? Nambah ilmu. Nambah ilmu. Untuk apa, Pak? Nambah ilmu. Ngikut lagi ya. Untuk apa? Nambah ilmu. Ngikut semua ya, nggak apa-apa. Follower di sini. Jangankan punya ide, follower aja bisa sukses loh.
Jangan-jangan nggak tahu follower itu apa. Pengikut. Ngikut aja manut upload ke kiri, upload ke kanan. Jadi kayaknya setiap pagi. Ya? Cuman begitu aja, kita ngikut aja bisa sukses. Makanya Bapak Ibu sekalian, audio itu untuk pertama nambah ilmu. Grup itu untuk nambah ilmu. Grup itu untuk nambah untuk sharing. Jadi Anda presentasi masukin ke situ, ngasih ilmu tim-tim Anda yang ada di grup. Paham nggak? Ini sebagai upline senyap betul. Jangankan ngasih jempol, cuman ditengok ada undangan. Jadi jangankan yang si upline aktif di grup, ini senyap, nggak bunyi apa-apa, gitu. Ya, oke. Tepuk tangan dulu ya, tim dari Palembang ya. Luar biasa ya, pengorbanannya dahsyat. Silakan registrasi dulu Bu. Masih ada registrasi dulu nanti di kita ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau di grup itu harus aktif. Ini sudah jadi mentor tapi senyap, tengok aja. Oh, jangan. Grup itu untuk sharing. Grup itu untuk memotivasi. Disitulah tempat kami membimbing. Nggak mungkin kami ke rumah tiap hari. Di situ letak kita membimbing. Paham? Jadi di grup itu jangan senyap ya, Bu Mentor. Ya, mantau baik, jangan, harus reaktif, reaksi gitu ya. Nah, baik. Jadi kalau orang gagal, tanya 3 ini, baca buku nggak, datang pertemuan nggak, dan dengar audio tidak. Berarti kalau mau gagal, jangan kerjakan 3 ini. Paham? Tapi kalau mau sukses, kerjakan. Jadi kalau pertemuan gimana besok? Kalau ada pertemuan, beli tiket banyak-banyak. Jangan datang. Beli tiket banyak-banyak. Sebar. Karena apa? Kunci sukses di MLM sebenarnya enak karena dia ada sistem. Bawa orang dari luar ke sini yang ngomong orang sukses. Dia percaya. Lah Anda sama-sama main kelereng sama dia, tiba-tiba ngomong 1 miliar. Hang otak dia. Betul nggak? Mau berubah hidup nggak? Loh, kamu kan kemarin tukang maling sama saya, maling manggaji sama saya dari kecil, tiba-tiba mau ngomong sukses, kilo, betul nggak? Jadi kayak mana caranya? Mau sukses nggak? Saya mau merubah hidup loh. Jangan sampai kita dari kecil, ya, mama kita merencanakan anak aja serempak, sampai kita sekolah serempak, TK serempak, SMA serempak, main serempak, pacaran serempak, tapi beda orang. Beda nikah serempak tapi beda orang, betul nggak ya? Nah tiba-tiba saya sukses kamu nggak sukses, nggak enak bro. Mana duit pinjam dulu duit 20.000 untuk apa? Sini dulu, masukkan kantong, kasih tiket 20.000. Bisa begitu? Ya. Besok kita bareng-bareng. Aku pengen sukses, aku ini nipu-nipu dah. Datang dulu baru kita tahu nipu apa tidak. Paham? Paham. Begitu caranya. Siap? Ya. Jadi kalau ada acara beli tiket banyak-banyak, jual. Siap? Ya. Paham ya? Jadi karena ada sistem. Nah kalau pertemuan wajib. Terus kalau mitranya udah mulai aktif, apa yang dilakukan? Jual buku. Paham? Apa? Jual buku supaya orang itu jadi pinter. Paham kira-kira? Jangan ayo Bu, ada orang sakit. Di mana? Enggak misalnya. Pergi situ. Cari orang sakit. Ada orang sakit lagi Pak, pergi. Jadi kita sibuk cari orang sakit. Lah jadi dokter keliling, betul nggak? Bukan begitu konsepnya. Cari orang sakit tetap harus, wajib, kudu, mesti. Tapi juga harus dipinterkan. Apa? Dipintarkan. Supaya mereka besok megang mic ini di depan seperti ini. Mau nggak? Mau nggak? Besok ibu yang di sini, kita di depan, di belakang tepuk tangan. Saya begitu. Saya udah muak sebenarnya jadi pembicara begini. Saya kepengen wajah-wajah ini berikutnya yang hadir di depan ini sebagai pembicara. Mau? Ibu mau? Coba sini dulu ibu. Ibu sini. Sini dulu.
Ayo cepat bergeraknya lebih cepat. Sini. Coba ibu pegang mic, ngadep ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bilang. Apa kabar? Sehat. Sehat. Woi, mantap nggak? Enak nggak? Besok mau kayak ini? Wah, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Nah, jadi saya tuh kepinginnya besok Bapak Ibu semua yang nggak ngisi acara begini di tiketnya foto Bapak Ibu semua. Siap ya? Gimana caranya? Harus baca buku. Kalau nggak baca buku pasti belepotan Bapak Ibu sekalian. Nyampe apa yang Bapak tuh ngomong, betul nggak? Karena nggak baca buku, nanti bahasa dusun pun akan keluar. Betul nggak kira-kira? Ya, ya gitu ya. Kalau bahasa macam koha, jadi produk ko, ya, ikoko bagus sekali untuk apa namanya betino. Itu yang dengar orang Jawa, orang Kalimantan, misalnya begitu ya. Karena ngomong lah, tidak ada baca buku. Siap baca buku? Ya. Saya beli buku ini aja itu 300.000. Saya beli jualan di TikTok. Alhamdulillah sudah dapat ilmunya. Alhamdulillah ternyata baru saya praktekin sebentar aja udah dapat duitnya. Ya, ini luar biasa ini. Ya, jadi makanya kalau mau sukses baca. Mentor saya mengatakan begini, Pak Sandi mau sukses nggak? Mau Pak. Caranya sederhana untuk sukses. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu? Belum tahu? Cara sukses Pak? Belum tahu? Gampang cara sukses itu. Cukup berkumpul dengan 5 orang yang kaya. Berapa? 5 orang kaya. Cukup berkumpul sama mereka setiap hari. Sama 5 orang yang kaya. Kita pasti ikut. Itu rumusnya. Jadi pertanyaannya orang kaya mana yang mau kumpul sama kita? Betul nggak kira-kira? Caranya gampang Bu. Beli buku orang kaya, bawa ke WC pun dia mau. Betul nggak? Bawa ke tidur, diajak tidur mau nggak? Mau. Orang kaya diajak tidur cuma buku Bu. Betul nggak? Mau diajak ke WC mau dia. Nggak protes, kok bau kata dia. Nggak protes dia. Pokoknya sambil di WC baca buku. Makanya yang dikeluarkan negatif, yang dimasukkan positif. Siap baca buku? Siap. Siap hadir pertemuan? Siap mengundang banyak-banyak? Siapa dalam ruangan ini yang ngundangnya 2 like? Ibu 2 like? Siapa lagi? Mantap. Ada lagi? 2 like itu 2 kaki. Ada yang ngundang 2 kaki? Ada yang sekaki? Atau nggak punya kaki? Ya, sebentar saya minum dulu. Ini apa? Teh. Bukan teh yang di pasaran, tapi teh kita ya. Jadi saya kemarin kena demam, batuk flu. Alhamdulillah melalui teh ini jauh sudah perubahan ya. Kemarin batuk terus ya. Nah, oke. Siap dengar audio? Jadi bangun pagi itu dengar audio supaya otak kita nih hal-hal yang positif. Jadi orang bilang, nggak mungkin, stop mulutmu. Kata audio tuh bisa. Betul nggak kira-kira? Terus, alah kamu nih, stop mulutmu. Kata di audio, saya juga bisa. Betul nggak kira-kira? Paham? Nah, ngerti nggak? Audio itu apa? Audio pertemuan yang dibawa ke rumah. Ini pertemuan kayak ini direkam. Direkam dijadikan audio. Anda bisa bawa kemana-mana, sama dibawa tidur bisa, dibawa ke WC juga bisa, paham? Ya, dibawa jalan-jalan juga bisa. Kalau perjalanan sama saya, kalau di mobil saya itu nggak ada lain dengar audio. Jarang dengar lagu-lagu yang galau-galau. Ya, rata-rata dengar audio. Jadi perjalanan pun kita udah dapat ilmu, udah berapa banyak ilmu yang kita dapat. Jadi audio itu penting. Jadi kalau Anda nggak suka dengan audio, alamat Anda tidak suka. Karena Anda dapat ilmunya, Pak. Makanya kalau mau tahu tentang kesehatan, ada audionya nggak? Ada. Mau tentang marketing plan, ada audionya? Tentang leadership, semuanya sudah ada di audio, di YouTube. Jadi zaman sekarang bagi orang yang gagal itu orang yang tidak mau belajar, titik itu aja. Oke, next.